pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bertatap muka, yang mana jelas agendanya itu untuk membahas terkait permohonan hearing kami ke DPRD terkait tuntutan atau permohonan pembuatan kebun plasma untuk warga desa Karangliwar. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan Ketua DPRD tadi, bahwasanya kami dari Kumdatus sudah menerima, artinya kuasa dari desa warga desa Karangliwar untuk melakukan pendampingan terkait permohonan pembuatan kebun plasma ini. Pada kesempatan hari ini kami juga ingin sampaikan bahwa jelas pada dasarnya kami memohon sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk warga Karangliwar, yang mana setiap perusahaan yang berada di setiap suatu daerah yang memiliki izin dan legalitas, maka di situ wajib ya berdasarkan permentan yang tadinya 2027 yang sekarang diubah ke 2013. Nah, itu dasarnya kami melakukan hearing pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, betul sekali. Pada intinya hari ini bertepatan pada hari Rabu ini, jelas tuntutan kami itu mewakili desa Karangliwar untuk memohon, yang mana bukan memohon lagi, ini kewajiban perusahaan untuk memberikan. Berarti kami menuntut hak di sini, hak warga yang kami tuntut. Kami bukan meminta apa-apa, ini kewajiban. Yang namanya kewajiban seharusnya diberikan tanpa perlu dituntut seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pada hari ini kami jelas sekali poinnya, tidak berlebih. Kami hanya menuntut dari peraturan tersebut, yang mana dicatatkan 20% dari luas lahan perkebunan tersebut. Mungkin itu untuk sebagai pembuka, selebihnya nanti dari kuasa hukum kami juga yang akan memaparkan terlebih jauhnya. Itu saja dari saya selaku ketua. Sebelum perkenalkan, nama saya Hardiansah, ketua dari Perkumpulan Dayak Meratus se-Kabupaten Kota Baru. Langsung saja, terima kasih suatu apresiasi kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, di mana hari ini telah mendengar aspirasi kami, yaitu mengadakan hearing di kantor desa Karangliwar. Namun di sini saya juga patut untuk bertanya, apakah ini suatu hal yang efektif ketika hanya diwakili oleh salah satu Bapak Ketua DPRD, sedangkan kita juga ingin melihat wajah-wajah wakil kita, karena ada beberapa fraksi di sana, ada beberapa anggota dewan di sana yang juga merupakan wakil kita. Apakah ini suatu hal yang efektif ketika harus melakukan hearing di kantor desa, kemudian alasan untuk bertemu dengan masyarakat? Tentunya juga wakil rakyat yang lain juga kami pertanyakan bagaimana dengan mereka, apakah mereka juga akan punya hal yang sama? Karena hari ini cuma Bapak Ketua Dewan yang menghadiri atau mewakili dari 10 anggota DPRD Kabupaten Kota Baru untuk tampil 4. Nah, itu. Namun kami tetap apresiasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kami ingin pertanyakan sebelum memasuki ke ranah normatif hukum, saya ingin mempertanyakan apakah di sini sudah ada dari pihak DPRD Kabupaten Kota Baru yang seyogianya untuk menulis notulensi, kira-kira begitu. Ada tidak pihak notulensi dari DPRD? Baik, terima kasih. Kemudian karena ini sifatnya, saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hafiz Halim, sarjana hukum, merupakan penasihat hukum di Perkumpulan Dayak Meratus atau Kumdatus. Hari ini saya diminta untuk berhadir di sini, sedikit ingin memaparkan mungkin yang menurut saya juga dari pihak perizinan. Bapak Ketua DPR sudah menjelaskan terkait peraturan-peraturan menteri, di mana mempunyai peraturan menteri nomor 98 tahun 2013, di mana merubah peraturan menteri nomor 26 tahun 2007 tadi. Nah, di sini juga jelas pada pasal 9 juga perusahaan yang berada di wilayah perkebunan dengan wilayah sekitar itu wajib melakukan plasma sebanyak 20%, paling sedikit 20%. Itu silahkan dibuka saja mungkin
untuk Bapak Dewan mungkin sudah memahami betul terkait peraturan ini. Dan terkait kewajiban, saya hanya masuk ke dalam kewajiban perusahaan, itu jelas pada pasal 40 ayat 1. Mungkin sedikit saya bacakan. Pada huruf F, yaitu pihak perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan, dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 tahun. Nah, kemudian melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar. Namun hari ini saya mendengar dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, dari masyarakat sekitar, tokoh-tokoh aparat desa, bahwa belum ada untuk orang liwar ini plasma 20%. Nah, itu yang diminta mereka sebenarnya. Sementara aturan ini sudah ada sejak tahun 2013. Dan bagaimana proses perizinannya juga, itu sudah juga dituangkan pada pasal 18 itu tahun 2021. Maka dikembalikan sebagaimana pasal 43, perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan pada saat berlakunya peraturan menteri ini yang tahun 2021 tadi, bahwa memakai kewajiban memfasilitasi pembangunan masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Permen Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan perkebunan. Artinya implementasi tersebut dari Permen Tahun 2013 itu akan kembali ke 2021, maka tetap diberlakukan Permen Tahun 2013. Nah, itu yang mungkin sedikit saya sampaikan. Saya rasa di sini semua orang yang berilmu semua, saya yakin itu tahu semua aturan tersebut. Kemudian yang ingin saya pertanyakan ke perusahaan, ini kan perusahaan ternama, PT Smart. Nah, salah satu peraturan Permentan itu jelas harus ada sertifikasi RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan kami. Saya sudah membuka di website di RSPO, tidak menemukan untuk wilayah PT Smart ini memfasilitasi wilayah Kecamatan Pelumpang Hulu. Ini pada saat rekomendasi untuk mengajukan sertifikasi RSPO. Nah, di sini ini akan saya pertanyakan karena tidak ada di sini. Jadi itu yang akan saya pertanyakan ke perusahaan. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan masyarakat sekitar yang seharusnya mereka memiliki plasma 20%? Demikian, terima kasih. Kemudian apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Komdatis Pak Halim terkait dengan Permentan. Memang Permentan ini yang pertama terbit itu tahun 2007 nomor 26 terkait kewajiban perusahaan. Kemudian ada revisi lagi tahun 2013 yaitu nomor 98. Kalau di situ ada memang terbunyi kewajiban tadi disampaikan seperti Mas Alif tadi bunyinya di pasal tersebut. Nah, kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021, kemudian ini semua terakomodir di dalam Permentan nomor 18 tahun 2021. Nah, di dalam Permentan 18 tahun 2021 ini, di sini ada berbunyi bagi kebun yang dibangun setelah tahun 2007 tetapi belum punya plasma, apabila sulit mendapatkan lahan, solusinya mereka diberikan ruang untuk kegiatan kemitraan dengan bentuk lain. Nah, dalam bentuk lain ini di pasal 7-nya di Permentan 18 2021 itu menyebutkan untuk kemitraan yang lainnya itu pada kegiatan usaha-usaha produktif yang terkait dengan perkebunan. Nah, makanya nanti di sini mungkin kita akan urai secara satu persatu. Kita akan mendengarkan juga nanti dari pihak perusahaan apa yang menjadi atensi dari teman-teman Komdatus dan masyarakat terkait permohonan plasma. Kemudian yang jadi pertanyaan saya pertama menyambung apa yang dari Mas Ali, saya arahkan kepada pihak perusahaan nanti mohon penjelasan. Kebun di desa Karangliwar ini ya, ini dibangun pada sejak tahun berapa didirikan kebun di sini. Kemudian luasan juga kita ingin tahu di desa Karangliwar ini ada berapa luasannya ada berapa desa Karangliwar, dan dibangun dari tahun berapa kebun kelapa sawit yang dari PT Smart ini. Nah, juga mohon nanti sekalian bisa sambil dijawab yang pertanyaan dari teman Komdatus tuntutan untuk 20% tadi. Kemudian pertanyaan saya juga nanti mohon dijawab
Mau penjelasan juga dari perizinan nanti. Biasanya kan Pak izin lokasi terbitlah izin lokasi, misalnya daerah Karangjiwa, PT Smart diberikan izin taruhlah 10.000 hektar, contoh lah ya, 1.000 hektar contoh ini paling mudah, 1.000 hektar. Ketika ada kewajiban plasma, berarti kan 20% daripada 1.000 hektar, berarti kan kurang lebih nanti akan ada 200 hektar kebun plasma yang akan dibangun. Pertanyaan kami, apakah yang 200 hektar itu adalah bagian dari lahan yang keluar izin lokasinya 1.000 hektar, atau harus di luar daripada lahan 1.000 hektar itu yang disediakan untuk kebun plasmanya? Mungkin dari ini dulu ya, dari perizinan dulu yang dijawabnya, nanti baru yang pertanyaan saya di pihak perusahaan terkait regulasi perizinannya dulu Pak, izin lokasi yang untuk 20%-nya itu aja, mohon penjelasan dulu biar kita sama pencerahannya. Kendala masyarakat kita di sini ada kekurangan lahan. Jadi mohon izin, artinya hari ini saya bukan menggurui atau malah jadi penseberangan, cuma ingin mengungkapkan fakta di lapangan. Karena apa? Mungkin orang-orang Sinarmas mungkin sudah pada tahu, karena ulun sejak 2013 sudah mengawal Sungai Cantong, terutama masalah limbah. Mungkin sudah beberapa kali kami hearing ke DPR, mungkin sudah ada yang tahu. Nah, jadi kita cuma mengutip dari kekurangan lahan tadi. Kita ingat sebelum 2017 kalau tidak salah, itu pabrik Bukit Kapur itu masuk separuhnya itu masuk CA. Ini untuk Bangkalan Melayu. Kenapa saya cerita itu? Karena saya menjalani proses itu. Jadi saat itu kan ditebangi beberapa kalau kali salah 200 hektar lebih itu kebun kelapa sawit yang masuk CA itu ditebangi, betul Pak, dari Bangkalan Melayu. Karena masuk CA itu kemarin. Nah, setelah itu tahun 2020 kemarin kita dapat info dari kepala desanya itu lagi proses perizinan keluar Pak, dikeluarkan dari CA. Nah, jadi saran kalau toh itu diurus untuk HGO perusahaan lagi yang dulunya CA jadi berubah keluar kawasan, itu kalau bisa itu bisa diinikan ke masyarakat, lumayan mengurangi kan. Nah, itu kan lumayan, itu mengurangi. Jadi kan untuk menutupi kekurangan lahan itu tadi. Nah, jadi harapan kita kalau bisa kita inilah, karena perusahaan Sinarmas ini juga memerlukan masyarakat sekitar, masyarakat juga memerlukan perusahaan, perusahaan juga memerlukan masyarakat sekitar. Nah, jadi kami mengharapkan menggarisbawahi, kalau kita berbicara aturan sudah jelas. Tinggal kewajiban kita sebagai perusahaan dipenuhi apa tidak, itu Pak poinnya. Kalau kita berdebat, saya yakin sampai maghrib jam 6 pun tidak akan selesai. Artinya itu aja yang saya tekankan. Kalau masalah aturan mungkin semuanya sudah mengerti, terutama pihak yang berwenang. Mungkin itu yang saya tekankan. Setahu saya perpanjangan HGO untuk semua Sinarmas yang ada di Kabupaten Kota Baru, yang ada di Sungai Durian, Pelumpang Tengah, Pelumpang Barat, itu mengacu rekomendasinya hanya desa Kelumpang Hilir. Jadi kalau sudah disitu mengeluarkan rekomendasi dari desanya, semuanya ngikut, karena itu yang jadi dasar. Ini yang kita temukan perpanjangan kemarin. Karena jujur Pak, saya mengawal Sinarmas khususnya Sungai Cantong itu dari tahun 2013 Pak. Limbah apa semuanya saya ngawal. Saya debat ketua mungkin jadi saksi Pak. Nah, jadi itu di Sungai Cantong itu tidak ada yang namanya tapian radigan. Itu tadi itu sudah jadi pertanyaan kami. Nah, jadi kembali masalah rekomendasi dari desa itu yang mewakili tadi Kelumpang Hilir dan Desa Sidomoyo itu kalau nggak kita lihat itu kemarin tanda tangannya perpanjangan yang baru-baru ini untuk Sinarmas khususnya wilayah Senakin. Nah, jadi ini apalagi kata Bapak tadi saat ini proses masalah ini yang masih dalam proses. Artinya apa Pak? Berarti jadi mungkin ilegal aktivitasnya. Kalau kita berbicara hukum Pak, tapi kalau kita berbicara kekeluargaan, kemitraan, mungkin itu kita bisa kesampingkan karena kita ada namanya asas kekeluargaan, itu yang kita pakai Pak. Terima kasih. Yang pertama, saya menghargai semua pendapat
yang ada di sini, warga-warga semua, terima kasih sudah memberikan kontribusi. Tapi jelas bahwa apa yang telah ditunjuk oleh pemerintah Desa Karangliwar, termasuk seluruh warga Desa Karangliwar itu ada Kumdatus. Jadi kita menyerahkan semuanya ke sana. Makanya pihak kepala adat Karangliwar, kepala Desa Karangliwar tidak banyak bicara karena semua sudah diserahkan kepada Kumdatus. Semua sudah diserahkan kepada Kumdatus. Keadaan di sini kita tidak bisa menarik dengan keadaan di tempat lain atau menyamakan, nggak bisa. Walaupun kita sesama Dayak, walaupun kita sesama satu rumpun, tapi permasalahannya itu beda. Permasalahannya beda. Jadi jelas kita telah menunjuk Kumdatus menjadi juru bicara masyarakat Desa Karangliwar, seperti itu. Kemudian saya juga mau sampaikan hari ini berhubungan dengan luasan lahan, ya, luasan lahan yang ada di Karangliwar. Itu berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, yang ditanami oleh Sinarmas, PT Smart TBK, Bukit Kapur, kebun Bukit Kapur itu kurang lebih sekitar 1.400 hektar. Jadi kalau kita nyari 6.000 hektar, 20% dari 6.000 hektar itu jelas nggak ketemu. Jadi Pak Ketua, saya klarifikasi sedikit, saya menjelaskan. Jadi yang kami minta itu sebenarnya 1.400 hektar, 20%-nya aja dari itu. Karena mohon maaf, kami tidak berbicara Bangkalan Melayu, tidak berbicara Karangbayau, Sungai Kubang, Batangpulur dan lain sebagainya. Bukannya kami tidak bertanggung jawab, karena ini tadi beda desa itu beda permasalahannya. Jadi yang kami minta 20% dari 1.400 itu. Kemudian kembali ke HGU, ya, ke HGU. Taruhlah usia HGU mereka masih sisa 8 tahun. Saat ini mereka melakukan replanting. Mereka tanam, nggak mungkin kan 8 tahun ke depan kemudian ditebang sesuai izin kan? Nggak mungkin itu, pasti nggak mungkin. Berarti mereka masih nunggu 25 tahun ke depan lagi, dan kebun yang mereka tanam sekarang itu untuk 25 tahun ke depan. Masalahnya di situ. Kenapa mereka bisa melakukan ini? Semestinya yang seharusnya selesaikan dulu izinnya, baru replanting. Tetapi kami menawarkan solusi. Jadi gini, kalau kami nunggu 8 tahun lagi, ya, kalau kami nunggu tahun lagi, akan ada banyak konflik kepentingan selama 8 tahun itu. Akan ada banyak konflik kepentingan. Salah satunya kita akan menciptakan, mohon maaf ya, maling-maling sawit yang baru, dan itu nanti akan merepotkan Bapak Kapolsek. Itu nanti akan merepotkan Bapak Kapolsek. Saya jelaskan seperti ini ya, mohon maaf. Saya tidak mendahului kepala desa, tapi saya juga paham betul karena saya orang Karangliwar. Saat ini Karangliwar itu ada 783 jiwa, kakaknya itu ada 400 sekian. Saya mikirnya 10 tahun ke depan itu ada 75 orang yang memerlukan tanah. 75 orang itu berarti 75 kakak. Kalau satu kakak itu ada 3 jiwa, berarti 5 orang di dalamnya. Kalau mereka tidak ada kesempatan untuk masuk pegawai negeri dan tidak diterima bekerja pada perusahaan, otomatis mereka jadi pengangguran. Untuk ngasih makan istri dan anak-anak mereka nanti seperti apa? Mau tidak mau, 8 tahun ke depan yang repot Bapak Kapolsek. Nangkap mereka. Jadi kita enggak, kan saya tadi ngomongnya Pak Kapolsek bukan Pak Somad. Iya Kapolsek. Jadi nggak apa-apa, lanjut ya. Nah, artinya 8 tahun ke depan kita nunggu, itu akan menciptakan kriminal baru yang nanti akan merepotkan kita semua. Semua apa ya? Merepotkan kita semua nanti. Nah, itu tentu tidak dikehendaki. Makanya dengan kondisi ini, mari ya, semua pihak mari kita berlapang dada lah. Saya mau katakan satu hal, mohon maaf kepada Bapak Ketua DPRD maksudnya. Karena beliau salah satu yang membuat undang-undang. Saya mau katakan ya, berbicara undang-undang, mohon maaf kalau salah.
Tidak ada satupun masyarakat itu yang dibenarkan menurut undang-undang. Gak ada. Kalau masyarakat melawan, mereka akan kena undang-undang dan mereka akan kena sanksi. Kasarnya tidak ada undang-undang yang berpihak kepada masyarakat. Tidak ada. Nyaris tidak ada, barangkali seperti itu. Nah, dengan keadaan seperti ini, kalau kita berbicara HGU 1.400 hektar yang ada di Karangliwar, kalau mohon maaf pihak perusahaan tetap bersikeras tidak mau mengeluarkan 20% dari lahan inti karena kami sudah tidak punya lahan lagi, ya mohon maaf, komitmen kami lebih baik kita sama-sama kadang merasa. Ya, jujur. Rasanya, lebih baik kita sama-sama kadang merasa. Lebih baik kita sama-sama kadang mengelola dan itu kita kembalikan ke negara. Bahasanya seperti itu. Itu karena kita berbicara kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Jadi mau tidak mau kita harus membuka diri kita untuk saling berbagi. Kalau kita saklek, undang-undang memang saklek ya, memang harus. Tapi undang-undang itu tersurat. Kita juga wajib memperhatikan apa yang tersirat. Jadi jangan melulu yang tersurat. Yang tersirat di hati masyarakat itu ingin 20% dari lahan inti itu dikembalikan ke masyarakat, sehingga apa yang saya bayangkan ke depan nanti 10 tahun ke depan mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu Ketua, kami tidak menuntut 6.000 hektar 20%, tapi 1.400 hektar 20% dari lahan inti. Seperti itu Pak Ketua. Alhamdulillah pada sore hari ini yang sangat luar biasa sekali, merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya bersama jajaran bisa bertemu dan berkumpul masyarakat Desa Karangliwar yang dibimbing Bapak Kepala Desa di Musman, teman saya Porkom Pincang Pak Alekman, teman saya main bulu tangkis, tapi kalau main bulu tangkis kalah terus beliau, padahal kita belum pernah main bulu tangkis Pak ya. Kemudian sangat-sangat apresiasi juga yang terhormat kepada Bapak Ketua, Bapak dari Dinas Perkebunan, dari perizinan satu atap, kemudian dari pihak perusahaan Pak Untung bersama tim, serta rekan-rekan Komdatus dan seluruh warga Desa Karangliwar yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pengemban fungsi keamanan Harkamtibmas di wilayah Kelumpang Hulu sangat mengapresiasi kepada warga Desa Karangliwar selama ini tetap menjaga kondusivitas dan keamanan di Desa Karangliwar yang sejuk, aman dan damai. Kenapa saya ngasih aman sejuk? Sesuai dengan pegunungannya Bu. Karena di Desa Karangliwar ini sebelah kanan gunung, sebelah kiri juga gunung, sehingga pada pagi hari menimbulkan sebuah embun-embun pagi yang menyejukkan hati. Nah, ketika hati itu sejuk, maka keamanan ikut sejuk, hati pun dingin hingga membawa aura positif, rezekinya lancar, badan sehat, aman, tentram. Nah, sangat apresiasi sekali. Tetap jaga kondusivitas dan harmonisasi serta kolaborasinya dengan pihak keamanan. Dalam hal ini di sini ada Pak Babinsa, ada Pak Babin Kaptimas. Tetap kedepankan komunikasi yang harmonis dan kolaborasinya sehingga akan mewujudkan keadaan keamanan yang aman dan tentram. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Yang terpenting adalah jangan sampai terprovokasi. Jadi kegiatan ini jangan sampai terprovokasi, tetap pada jalannya rule of the law-nya. Jadi pada rekan-rekan semuanya warga masyarakat jangan terprovokasi pihak-pihak lain, tetap mengacu pada regulasi rule of the law-nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mbak Susi makan syukur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat hari ini adalah dalam rangka tindak lanjut permohonan hearing dari teman-teman Komdatus yang mewakili masyarakat Karangliwar untuk tuntutan 20% plasma luasan kebun yang ada di Desa Karangliwar. Dapat diambil kesimpulan pada saat rapat tadi ada 3 poin. Pertama, perusahaan menawarkan ada pola kemitraan yang akan dibangun bersama kemitraan swadaya masyarakat. Yang kedua,
tuntutan plasma 20%, ini nanti akan kita mengacu kepada regulasi yang mengaturnya, karena hari ini perusahaan sudah memegang HGU yang berlaku sampai 35 tahun sejak kebun itu dibangun oleh perusahaan. Nah, tinggal kalau tidak salah hitung tadi 8 tahun lagi masa berakhir. Nah, di poin kedua ini kita akan mengacu kepada regulasi, apakah kita bisa meminta sebelum HGU itu berakhir, apa kita minta sebelum regulasi tentang HGU itu berakhir terkait plasma 20%-nya. Yang ketiga, poin ketiga ada permintaan dari teman-teman Kumdatus yang mewakili dari masyarakat luar DPRD untuk segeranya membentuk pansus terkait dengan penyelidikan luasan lahan HGU yang ada di daerah sini. Nah, ini akan kami pelajari di DPR karena ada satu keputusan melalui mekanisme sesuai dengan tata tertib peraturan DPR tentunya. Yang mana peraturan tata kami mengatur keputusan pansus ini akan diambil secara kolektif dan kolegial, tidak bisa diputuskan oleh satu orang ataupun oleh ketua DPR. Itu ini akan diambil satu keputusan bersama. Nah, kurang lebih 1.400 hektar. Inilah yang dituntut masyarakat untuk 20% plasmanya. Nah, tentu data ini juga akan kami sinkronkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Dinas Perkebunan untuk menerbitkan data-data yang ada di Desa Karangliwar itu berapa hektar sih sebenarnya luasannya. Begitu saja.